Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tema yaitu hadis dhaif. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Hilmi Solahuddin dan Dwi Wulandari. Dari materi hadis dhaif, kita akan membahas yang pertama yaitu definisi hadis dhaif. Yang kedua, definisi hadis mantruk, mungkar, dan ma'ruf. Yang ketiga, definisi hadis munqati, mursal, dan mu'allaq. Dan yang terakhir yaitu kedudukan hadis dhaif. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi hadis dhaif. Hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah sebagai lawan dari kata kuat. Maka sebutan hadis dhaif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Sedangkan definisi hadis dhaif secara istilah banyak dirumuskan oleh para ulama. Salah satunya yaitu An-Nawawi mendefinisikan malam yaufihi syurutul sohhati wala syurutul hasani, yang berarti hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Dan menurut Nur Adid Adar, definisi hadis yang paling baik adalah hadis yang hilang pada salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul atau hadis yang sahih. Maka bisa disimpulkan hadis dhaif merupakan hadis yang hilang salah satu syaratnya, baik itu seperti perawinya yang tidak adil atau tidak dhobit dan adanya kejanggalan dalam matan maupun sanadnya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu definisi hadis matruk, mungkar, dan ma'ruf. Terdapat salah satu pendapat dari ulama terkait hadis matruk. Hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta terhadap hadis yang diriwayatkan atau nampak kefasikannya, baik pada perbuatan atau perkataannya, atau orang yang banyak melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu definisi hadis mungkar. Al-haditsul ladzi yarwihi dhaifu mukhalifari wayatal tsaqati. Hadis mungkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, perawi yang dhaif, yang bertentangan dengan periwayatan orang kepercayaan. Maksudnya yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatannya, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya, atau jelas kefasikannya, yang jelas bukan karena dusta. Dan yang terakhir yaitu definisi hadis ma'ruf. Hadis ma'ruf yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif, yang bertentangan dengan rawi lain yang lebih tinggi kedhaifannya daripadanya. Ma'ruf adalah lawan dari mungkar, yaitu perawinya seorang thiqiyah. Definisi hadis munqati, mursal, dan mu'allaq. Definisi hadis munqati. Hadis munqati ialah hadis yang sanadnya terputus di bagian mana saja, baik sanad terakhir atau periwayatan pertama sahabat maupun bukan sahabat, selain periwayatan pertama. Definisi hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang disandarkan langsung oleh tabi'in kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Tabi'in tersebut baik termasuk tabi'in kecil maupun tabi'in besar. Definisi hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Para ulama hadis menyatakan bahwa hadis mu'allaq merupakan hadis yang ditolak, mardud, karena tidak memenuhi kriteria hadis makbul, yaitu tidak disebut sanad hadis. Kedudukan hadis dhaif. Kedudukan hadis dhaif merupakan sumber hukum dalam Islam, itu terbagi kepada hadis sahih, hasan, dan dhaif atau lemah. Ulama Islam menerima semua hadis sahih dan hasan, dan para ulama tidak menolak seluruh hadis dhaif. Tapi para ulama Islam menolak semua hadis yang sangat lemah dan hadis palsu atau mudhu. Kedudukan hadis dhaif ini perlu dibahas agar kita tidak mudah menuduh amalan sebagai umat Islam itu masuk dalam golongan bid'ah atau terlarang. Dan menurut mereka penggunaan hadis dhaif itu lebih utama daripada menggunakan pendapat akal semata. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah
mengatakan sikap ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.